Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustadz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, serta segenap partisipan Golden Habit Forum yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahim, dapat berjumpa kembali di forum kita, forum Golden Habit, yang pada kesempatan kali ini telah memasuki episode yang ke-145. Semuanya atas nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan bersama-sama mari kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang kita lakukan, kita kerjakan pada kesempatan pagi hari ini dan seterusnya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian Golden Habit Forum episode 145 yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, dan topik kita pada kesempatan pagi hari ini adalah persiapan Ramadan 1445 Hijriah. Siap jiwa dan raga kita. Oleh karena itu, tidak berlama-lama, mari kita segera ikuti dan kita dengarkan dengan seksama. Baik Bapak Ibu, mari kita awali terlebih dahulu kajian kita, forum kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Dr. Agus Sukaca, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, yang alhamdulillah sebarannya dari Papua ada, dari NTT ada, Sulawesi, mulai Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, ini sudah ada. Kalimantan, ini hampir semuanya ada ini Kalimantan, alhamdulillah. Utara, Timur, ya. Tengah, ya. Yang Barat belum lihat ini. Ya. Yang di Jawa lengkap, ya. Yang di Sumatera dari Tanggamus tadi juga ada, dari Metro juga sudah ada, alhamdulillah. Kita hari ini sudah berada pada episode yang ke-145
Dan kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Berdasarkan hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah, lusa hari Senin, ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi waktu Sya'ban kita tinggal hari ini dan besok. Ya. Jadi Sabtu dan Ahad masih di bulan Sya'ban. Begitu nanti syuruqus syams, ya, matahari tenggelam di hari Ahad, maka kita sudah memasuki hari Senin. Artinya setelah matahari tenggelam hari Ahad besok, kita sudah berada di bulan Ramadan. Karena pergantian hari di dalam kalender Hijriah itu adalah maghrib. Kalau kalender Miladiah pergantian harinya tengah malam jam 12. Hijriah di maghrib. Jadi ada fenomena alam yang bisa dijadikan patokan untuk terjadinya proses pergantian hari. Begitu matahari tenggelam, maka sudah ganti hari. Nah, kalau yang miladiah ini patokannya bukan peristiwa alam, tapi jam yang disepakati. Jam 12 ya, atau jam 24.00 itu akhir hari. Nanti setelah mulai 00, ya, 01 sudah hari berikutnya. Itu berdasarkan kesepakatan ya jam. Ya. Nah, untuk yang Hijriah ini ada tanda-tanda alam yang bisa kita lihat bahwa kita sudah berganti hari. Jadi insya Allah besok ya malam ya ba'da maghrib kita sudah masuk di bulan Ramadan. Agar Ramadan kita itu lebih baik daripada yang sudah-sudah, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Sehingga Ramadan 1445 Hijriah ini nanti akan menjadi Ramadan terbaik kita dibandingkan yang sudah. Jadi kita persiapkan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lewati. Untuk bisa menjadi yang terbaik, maka kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lewati sambil lalu, ya kualitasnya akan mirip-mirip dengan yang sudah-sudah. Tetapi dengan perencanaan yang baik, maka kita bisa berharap Ramadan ini lebih baik dibandingkan yang pernah kita lewati sebelumnya. Maka kita perlu melakukan persiapan-persiapan. Ya, kita kan punya pengalaman Ramadan. Ya, sepanjang hayat kita berapa kali melewati Ramadan, kita sudah punya gambaran yang sudah kita lakukan. Ya. Itu kita perhatikan. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya kita memperhatikan apa yang telah lewat untuk kepentingan yang akan datang. Nah, untuk persiapan itu memang jiwa dan raga kita harus betul-betul siap. Ya. Secara kejiwaan, ya, kita sudah bersiap akan melewati bulan yang sangat istimewa. Dibandingkan dengan 11 bulan lainnya, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Maka sayang kalau kita melewati dengan cara-cara yang biasa. Ibaratnya kita melewati sebuah area, di mana area itu penuh dengan perbekalan-perbekalan yang kita ambil. Dan kita bisa mengambil seberapa banyak kita suka.
tetapi kita tidak mempersiapkan perlengkapan untuk mampu mengambil perbekalan itu, maka yang bisa kita ambil ya sedikit. Tetapi kalau kita persiapkan ya dengan sebaik-baiknya, kita bisa mengambil perbekalan pada area itu jauh lebih optimal. Kita perlu persiapkan diri dengan baik. Jiwa raga kita siap, rencana-rencana kita siap, sehingga kita bisa menjalani Ramadan itu dengan cara yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, Sabtu yang lalu kita sudah bahas Ramadan kita jadikan momentum untuk membangun habit. Maka kita bisa menata, mempersiapkan aktivitas apa di Ramadan ini yang akan kita lakukan. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, di mana aktivitas ini diharapkan nanti kita lanjutkan di bulan Syawal, lanjut Dzulqa'dah, sehingga ketika Idul Kurban, hari raya Kurban nanti, sudah lebih dari 90 hari kita membiasakan amalan-amalan itu. Nah, ketika kita sudah 90 hari membiasakan amalan-amalan itu, maka dia akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Selanjutnya, itu adalah kebiasaan kita sepanjang hayat. Oleh karena itu, perlu kita persiapkan sebaik mungkin. Nah, mari kita siapkan amalan-amalan Ramadan kita, sekalian. Ya, ini sekaligus sebagai setting membiasakan amalan harian kita pasca Ramadan. Jadi misalnya kita awali dengan pergantian siang malam. Ya, pergantian siang malam. Nanti kita akan sesuaikan bagaimana amaliyah kita itu sesuai dengan irama sirkadian atau ritme biologis kita. Sehingga kita bisa melewati Ramadan itu dengan kondisi yang tetap fit. Ya. Jadi raga kita, jasmani kita tetap fit kalau kita menjalaninya sesuai dengan ritme biologis yang telah Allah anugerahkan buat kita sekalian. Kita mulai dengan pergantian siang malam. Jadi pergantian siang malam itu dimulai saat maghrib hingga masuk waktu isya. Ini adalah waktu pergantian siang dengan malam. Jadi dimulai dengan tenggelamnya matahari, itu tanda mulai maghrib, ya, sampai dengan apa? Tanda masuk waktu isya. Itu adalah pergantian siang dan malam. Nah, kalau di bulan puasa, ini waktu ini kita awali dengan apa? Dengan buka puasa. Meskipun untuk besok, ini kita belum buka puasa. Karena hari Ahadnya belum puasa, nah, tetapi maghribnya, nah, ini kita langsung yang kedua. Jadi kita sholat maghrib berjamaah di masjid. Ini kalau bisa menjadi kebiasaan kita, selanjutnya ya kita siapkan. Kita maghrib itu statusnya selalu berada di dalam masjid. Jadi ketika kita berada di waktu maghrib, status kita ada di masjid. Nah, selanjutnya ya, kita bisa pulang dari masjid, makan malam. Ya. Ini saat terbaik makan malam, ya, itu menurut teori food combining, ya, itu makan malam itu terbaiknya sebelum jam 8 malam atau jam 20. Sehingga
idealnya kita membiasakan makan itu sebelum Isya. Itu adalah waktu terbaik. Nah, sehingga pulang dari masjid, kita pulang, kita makan malam. Ya, setelah makan malam, kalau ada waktu, kita bisa membiasakan apa? Tadarus Al-Quran. Jadi bisa kita selenggarakan setelah makan malam, baru kemudian kita tadarus. Sebab kalau kita makannya itu nanti malam, ya, itu agak kurang sesuai dengan fisiologi pencernaan kita. Fisiologi pencernaan itu, ya kalau dia sudah di atas jam 8 malam, kita gunakan untuk makan berat, itu akan membebani sistem pencernaan. Sehingga kalau itu menjadi kebiasaan jangka panjang, ya, itu menjadi kurang baik. Tetapi kalau sesekali saja masih oke, ya. Kalau misalnya karena ada udzur sehingga sebelum Isya nggak bisa makan, itu untuk sesekali tidak masalah. Tetapi kalau itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, ini menjadi kurang bagus untuk sistem pencernaan kita. Maka makan malam kita segerakan setelah sholat maghrib. Ya. Kalau masih ada waktu, kita bisa gunakan untuk tadarus. Ya, jadi kita gunakan untuk tadarus ya setelah kita makan malam. Ya. Agar sesuai dengan apa? Sesuai dengan ritme sistem pencernaan kita. Ya. Nah, kemudian setelah pergantian siang malam akan muncul waktu malam. Ya. Waktu malam itu akan dimulai dari Isya. Ya. Jadi ketika masuk waktu Isya, itu kita berada di waktu malam. Ya. Waktu malam kita awali dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah kalau Ramadan ini mudah sekali kita berada di masjid karena sebagian besar masyarakat itu kalau Isya berada di masjid. Nah, sebagian besar ya, setelah sholat Isya kemudian melaksanakan sholat tarawih. Tetapi saya sarankan ya untuk Bapak Ibu sekalian ya nanti habis sholat Isya itu bisa kembali ke rumah ya, untuk kemudian di rumah tadarus Al-Quran, membaca, kemudian segera istirahat tidur. Karena sesuai dengan ritme biologis, Bapak Ibu sekalian, ya, istirahat tidur yang terbaik itu, ini sesuai dengan grafik yang ada di sebelah sebelah kanan. Ya. Ini yang di bawah itu ada hormon melatonin. Hormon melatonin itu begitu maghrib, dia mulai berproduksi. Ya. Jadi melatonin itu fungsinya adalah untuk membantu tubuh merecovery, memulihkan kondisinya, sehingga tubuh kembali kepada kondisi yang fit setelah seharian digunakan untuk bekerja. Dia begitu maghrib, ini melatonin ini mulai berproduksi pelan-pelan ya. Nanti grafiknya akan meningkat agak tajam ya. Itu sekitar jam 9 malam ya. Itu grafiknya itu meningkat tajam ya. Puncaknya dicapai pada awal sepertiga malam akhir, kurang lebih jam 2. Itu grafiknya berada di puncak ya, grafiknya di puncak. Kemudian dia setelah jam 2 akan turun pelan-pelan dan akan menghilang setelah matahari terbit. Jadi ketika matahari terbit, melatonin itu menghilang. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu tidur terbaik itu adalah ketika grafik melatonin ini meningkat tajam sampai puncaknya. Nah, ketika mencapai puncak, ini yang di atas ini ada hormon namanya hormon kortisol. Ya.
itu mulai diproduksi, mulai keluar setelah melatonin mencapai puncaknya, grafiknya mulai turun, itu kortisol ini mulai meningkat. Hormon kortisol itu hormon yang berfungsi untuk aktivitas, untuk bekerja. Dengan adanya hormon kortisol ini, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ini fungsi hormon kortisol, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu jam 2 kortisolnya mulai ada, ya, kortisolnya mulai ada. Sehingga waktu tidur terbaik yang itu akan memulihkan kondisi tubuh kita itu antara jam 9 sampai jam 2. Itulah waktu tidur terbaik. Sehingga ya, saya menyarankan untuk jamaah Golden Habit, ya, ini setelah sholat isya sudah pulang ke rumah, ya, tadarus ya sampai kurang lebih jam 9, ya maksimal jam 10. Habis itu kemudian tidur, karena ini adalah saat yang terbaik untuk tidur. Ya, tidak tergantikan dengan saat yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu misalnya memaksakan diri beraktivitas sampai jam 12 malam, ya, maka tidak memperoleh prime time, waktu prima untuk tidur. Fungsinya ya itu masih oke untuk memperbaiki, memulihkan kondisi, tetapi tidak sebaik ketika dia spot hormonalnya masih full. Nah, sehingga kebiasaan tidur kita itu sebaiknya ya antara jam 9 sampai jam 2. Ini tidur. Nah, selanjutnya kita bangun kurang lebih jam 2, ya, atau bisa lebih sedikit. Nah, jam 9 sampai jam 2 itu sebenarnya kita sudah tidur, misalnya jam 9 itu kan sudah 5 jam. 5 jam itu sudah lebih dari separuh malam. Karena antara waktu isya sampai waktu subuh itu rata-rata di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 9 jam. Separuh malamnya ya, itu 4,5 jam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memerintahkan kita, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang tidur. Al-muzammil itu orang berselimut. Orang berselimut itu maksudnya orang yang tidur. Ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Ini artinya orang yang sudah tidur ya diminta untuk bangun ya. Sedikit itu berapa? Nisfahu, separuhnya. Nah, separuh malam itu adalah 4,5 jam kurang lebih. Awingkus minhu qalila. Boleh kurangi sedikit. Ya. Jadi kurangi sedikit berarti kurang dari separuh malam. Nah, kurang dari separuh malam misalnya 3 jam ya, 3 jam. 3 jam, ini dulu Profesor Habibie waktu jadi presiden, rata-rata tidurnya hanya 3 jam, tidur malamnya. Nah, ini kalau kurang ya kita bisa tidur 3 jam, ya. Auzid alaihi, atau tambah sedikit. Tambah sedikit, 5 jam itu sudah tambahan, ya, sudah lebih dari setengah jam. Ya. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Ini adalah waktu baca Al-Quran yang ditetapkan oleh Allah, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan pada sepertiga malam akhir setelah kita bangun tidur. Ya. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Nah, ini ayat berikutnya yang menarik. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Waktu malam itu bacaannya akan menjadi lebih berkesan. Jadi lebih termemorize dengan baik. Nah, ternyata komposisi hormon melatonin yang masih tinggi meskipun mulai menurun,
dengan adanya hormon kortisol yang sudah mulai diproduksi, itu adalah saat terbaik untuk kerja pikir, untuk belajar. Ya. Nah, kita tahajud malam itu kan kita bangun di ayat yang lain Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Dan di antara waktu malam, bertahajudlah kalian sebagai amal nawafil. Itu waktu malam. Jadi kita bangun setelah tidur jam 2. Nah, Ramadan ini bagus kita segera berangkat ke masjid. Ke masjid untuk melakukan iktikaf. Ya. Di mana di dalam iktikaf itu kita melakukan qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Bapak sekalian, kalau di Masjidil Haram, ini sholat qiyamul lailnya itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama ba'da isya, langsung sholat. Yang kedua dimulai setelah jam 2. Jadi jam 2 baru mulai. Nah, saya kira sudah saatnya kita membiasakan ya untuk melakukan sholat lail, qiyamul lail, itu pada sekitar jam 2. Sebab ini akan menjadi dasar untuk membangun kebiasaan kita berikutnya. Kalau kita masih mengikuti yang ba'da isya, itu qiyamul lail yang terbaik itu adalah sebelum subuh, artinya pada sepertiga malam terakhir. Maka kita membiasakan untuk qiyamul lail pada sepertiga malam akhir. Biar yang ba'da isya itu yang muda-muda, ya, yang masih pemula-pemula, mereka tarawih ba'da isya. Nah, khusus kualifikasi Bapak Ibu sekalian, jamaah Golden Habit ini bagus memilih untuk membangun kebiasaan qiyamul lailnya itu setelah jam 2. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memulai dari beberapa orang sepakat menyiapkan ya mengadakan jamaah tarawih qiyamul lail itu jam 2 atau mungkin setengah 3 sesuai dengan bagaimana waktunya. Ya, mungkin Indonesia Timur dengan Tengah dengan Barat berbeda. Ya, itu bisa kita jadikan sehingga masjid-masjid kita itu tarawihnya 2 gelombang. Untuk yang pemula itu biar di waktu ba'da isya. Nah, untuk kualifikasi Bapak Ibu sekalian itu perlu membiasakan ba'da tidur. Ya. Sebab ini akan kita bawa pada bulan-bulan berikutnya menjadi habit kita. Ya. Nah, sehingga setelah qiyamul lail ya, masih ada waktu ya, kita tadarus Al-Qur'an. Ini melaksanakan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Sehingga selama Ramadan mulai jam 2 sampai saatnya sahur kita berada di masjid. Ini bernilai iktikaf. Jadi iktikaf kita ya itu kita mulai di awal Ramadan. Ya. Awal Ramadan kita sudah beriktikaf setiap jam 2 kita berangkat ke masjid melakukan sholat tarawih, sholat tahajud ya. Nah, sampai kemudian nanti ketika saatnya sahur kita bisa pulang ke rumah makan sahur ya. Kemudian setelah selesai sahur kita bersiap ke masjid. Ini waktu malam kita sekalian ya. Nah, kita desain sehingga ini nanti akan menjadi habit kita. Mungkin kalau di luar Ramadan ya, kita qiyamnya di rumah. Tapi memindah dari masjid ke rumah itu sesuatu yang mudah. Karena kita sudah biasa bangun pada sekitar jam 2. Ini akan menjadi apa? Akan menjadi amalan-amalan yang setelah Ramadan lanjut.
Sehingga mulai pergantian siang malam, kemudian malam, itu kita sudah punya amalan yang berpola. Kita membiasakan istirahat pada waktu terbaik untuk istirahat. Jadi ini bukan perkara mudah karena banyak orang yang sekarang ini ya, sampai jam 12 masih aktivitas, ya, sehingga istirahatnya telah melewati waktu yang utama, akhirnya kualitas istirahatnya tidak maksimal, ya, tidak optimal. Nah, akibatnya apa? Banyak penyakit-penyakit yang muncul. Nah, kalau kita istirahat pada waktu yang Allah tetapkan untuk istirahat, ya, itu insya Allah ya, fisik kita akan bugar. Ya. Puasa kita itu sampai akhir Ramadan nanti tetap dalam keadaan yang prima. Ini kalau kita sesuai dengan irama biologis, ya, ritme biologis yang ditetapkan Allah buat kita sekalian. Ini amalan di waktu malam, Bapak Ibu sekalian. Mulai pergantian siang malam sampai waktu malam. Selanjutnya, bagaimana selanjutnya ketika setelah subuh? Pada pergantian malam dan siang. Ini pergantian malam siang itu begitu masuk subuh sampai terbit matahari. Itu namanya waktu pergantian malam ke siang. Ya. Ikhtilaful lail. Ya. Nah, pergantian malam ke siang. Dimulai masuk waktu subuh ya, sampai terbit matahari. Nah, ini adalah waktu yang istimewa, Bapak sekalian. Ya. Jadi waktu ini adalah waktu yang istimewa, pergantian malam ke siang ini. Ya. Maka kalau ini bisa kita lewati dengan sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah kalau Ramadan ini rata-rata orang mampu melakukan. Nah, setelah sholat subuh, kita tidak langsung pulang. Tapi kita lanjutkan iktikaf kita di masjid. Nah, biasanya di bulan Ramadan ini, ya masjid-masjid ada kuliah subuh. Kita ikuti kuliah subuh. Kemudian selesai kuliah subuh kita tadarus, ya. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya. Sampai kapan? Sampai setelah syuruk. Setelah matahari terbit. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah waktu istimewa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, man sholla sholata subhi fi masjidin jama'atin yasbutu fihi hatta yusolliya subhatad duha kana keajri hajj au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu ia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Ada sebagian yang mempersoalkan tingkat kesahihan hadis ini, tetapi kalau kita lihat bagian-bagiannya, maka itu merupakan amalan-amalan istimewa. Sholat subhi fi masjidin, itu jelas itu merupakan amalan istimewa. Ya, ya. Jamaatin, ya. Yasbutu fihi, berada di masjid untuk tadarus Quran, untuk belajar kuliah subuh. Itu ada hadis yang sangat kuat itu ya, bahwa orang yang belajar dan mengajar di masjid akan diberikan ketenangan, ya, didoakan para malaikat, ya, dilimpahi rahmat. Itu hadisnya kuat. Itu jelas, partnya oke. Ya. Ya mungkin sholat duha, ya, itu juga oke. Ya, dikenal dengan sholat syuruk kalau itu kita lewati atau kita lakukan di masjid setelah kita iktikaf.
Nah, mungkin yang jadi masalah pahalanya. Ya. Apakah pahalanya seperti pahala orang haji atau umroh? Ya. Nah, soal pahala nggak usah kita urusi lah. Tapi yang jelas itu manfaatnya luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita membiasakan berada di masjid, kemudian kita tinggal di masjid sampai duha, ya, awal duha, kemudian kita sholat duha, maka kita beriktikaf di masjid ini akan menjadi amalan yang mengikatkan hati kita dengan masjid. Itu adalah bagian ikatan ke masjid. Karena Rasulullah SAW ya, itu menyatakan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kapan itu? Ya nanti yaumil qiyamah. Siapa? Di antaranya adalah rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, sekarang yang jadi masalah, ikatan apa saja yang kita buat untuk mengikat hati kita dengan masjid. Apakah sholat fardu itu menjadi pengikat? Nah, bagi Bapak Ibu yang membiasakan sholat fardu di masjid, berarti sholat fardu itu menjadi pengikat. Kemudian yang lain ada enggak? Ah, ini iktikaf. Subuh sampai duha, membiasakan di masjid. Terutama ini sudah banyak senior-senior ini yang mungkin sudah pada pensiun, ya, sehingga tidak terikat. Itu kalau kemudian membiasakan waktu subuh sampai awal duha di masjid, ini adalah kebiasaan pengikat ya, hati kita dengan masjid, sehingga ikatannya lebih kuat. Nah, nanti kalau ada aktivitas yang lain di masjid itu akan menjadi pengikat yang sangat kuat, sehingga kita akan layak untuk mendapatkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, sekalian, nah kemudian bagaimana waktu selanjutnya? Ya. Siang. Ya. Nah, siang kita tinggal lanjutkan, tadi kortisolnya sudah tinggi, ini adalah hormon kerja. Maka siang Ramadan itu kita bisa lanjutkan dengan bekerja, belajar, ya. Yang masih belajar, yang bekerja. Ya. Nanti begitu waktu zuhur, ya, kita siapkan untuk zuhurnya berjamaah di masjid. Setelah sholat zuhur, kita sempatkan tadarus barang beberapa saat. Nah, kemudian kita bisa tambahkan sedikit istirahat pada waktu siang. Ya. Nah, istirahat, bisa tidur sejenak, itu namanya qailulah. Ya. Qailulah itu tidur siang, ya sekitar zuhur itu merupakan istirahat terbaik setelah malam. Jadi tidur yang dituntunkan Rasulullah itu qailulah itu ya sekitar zuhur itu ya, tidur sejenak itu akan memberikan tambahan energi. Kemudian kita lanjut bekerja, waktu asar kita segera bergegas ke masjid untuk melakukan sholat asar berjamaah di masjid. Nah, setelah sholat asar sampai maghrib, monggo kita bisa menata aktivitas harian kita, ya, ini terpola. Nah, kalau pola-pola seperti ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi pola kita di Ramadan, itu setiap hari kita lakukan. Kemudian nanti kita lanjutkan setelah Ramadan. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, ya, berarti dapat 90 hari, sehingga selebrasi untuk melakukan memiliki habit itu akan kita peroleh nanti ketika Idul Kurban. Jadi Idul Kurban itu kita sudah berhasil membangun habit. Nah, habit kalau kita tata seperti itu, maka sebagian besar aktivitas kita
adalah aktivitas-aktivitas kesolehan. Maka kita membangun aktivitas menjadi pengamal soleh, dan kalau itu sudah menjadi habit, kita melakukannya tidak dipikir-pikir lagi, terjadi secara otomatis. Dan itu bisa kita harapkan ya, sepanjang hayat kita akan melakukan habit seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang siap menghadapi Ramadan, membangun habit terbaik kita, ya, sehingga jiwa raga kita ya, kita fokuskan untuk Ramadan, untuk membangun ya, kebiasaan-kebiasaan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, hadanallahu ya akum ajma'in, asr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.